Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, meramaikan masjid. Dan banyak sekali nikmat Allah ketika kita ingin menghitung. Allah kemudian menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat sehingga tak mungkin kita mampu menghitung. Sementara kadang-kadang ketika kita kehilangan nikmat satu saja, seolah-olah dunia mau kiamat. Beberapa saat yang lalu Kiai Haji Mukhtaruddin Abbas sempat berbaring sakit di PKU Muhammadiyah. Kemudian dibesuk oleh Kiai Haji Teguh Ridwan bersama Ustadz Musbihun Munawar. Kemudian setelah beliau ramah tamah menyampaikan sesuatu, Pak Teguh menasehati, sing sabar, sing ikhlas, sing tawakal. Ternyata yang dinasehati santai saja, ora apa-apa. Nikmat Gusti Allah luwih akeh. Jadi diuji dengan sakit, beliau tidak apa-apa. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih banyak daripada ketika kita diuji dengan rasa sakit. Sehingga jamaah rahimakumullah, kadang-kadang sakit gigi saja sudah ya Allah, iki meh kiamat koyo. Iya, apalagi kalau sudah berusia ya, usia 60 tahun ke atas, itu kadang-kadang ketika diberi sakit, wah iki wis wektune koyo. Lah, maka harus hati-hati nih nggih. Usia-usia yang 60 tahun. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, maka ketika membaca Al-Qur'an itu harus benar-benar fasih gitu ya. A'ti kulladzi harfin haqqahu. Berilah setiap huruf itu hak-haknya. Jangan sampai huruf sa dibaca sin ataupun shot. Saya membaca mafaza, mafaga. Beda ga dengan za saja sudah sangat parah itu. Yang satu ke Garung, yang satu ke selatan itu. Itu antara fa dengan ga itu sudah sangat berbeda. Maka ini sudah faktor usia Pak ya. Yang saya lihat malah mafaza. Jadi saya ketika ke Garung tadi banyak jamaah yang bertanya, Pak Yuli kok sholat maghrib di sini? Badi pengasahan tembuti Pak. Wah, saya kemudian bertanya-tanya, loh kok saya malah ditanya mau pengajian di mana? Oh, ini berarti saya salah tempat ini. Saya batin saja itu, ini salah tempat. Untung HP saya ketinggalan di mobil itu. Jadi ada telepon masuk, ada WA masuk itu saya tidak tahu itu. Lah begitu saya salah tempat, jamaah sedang sholat ba'diyah maghrib, saya makglenes gitu saja itu. Kenapa? Karena ternyata di mafaza bukan mafaga. Jamaah rahimakumullah, berbahagia, bergembira itu sebetulnya sederhana. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah telah menyampaikan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman,
ketika kalian bersyukur maka akan aku tambah. Jadi bertambahnya nikmat itu sebetulnya dengan rasa syukur, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah atau dengan berzikir mengembalikan seluruh nikmat kepada Allah. Apapun ketika kita syukuri akan menjadi nikmat. Hujan kita syukuri, alhamdulillah hujan, menjadi nikmat nggih. Ketika mau berangkat ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanya kok hujan. Kira-kira ada dua pilihan ini, lah hujan atau alhamdulillah hujan. Ketika kita lah kok udan, maka hati kita menjadi sempit. Dan ketika kita alhamdulillah hujan, Allah telah berfirman, barang siapa yang bersyukur akan aku tambah. Dan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang paling benar-benar nikmat, itu adalah nikmat di dalam hati kita. Bukan hanya nikmat materi, bukan hanya nikmat harta, tetapi nikmat batin, nikmat rohaniyah. Banyak orang yang bermateri tapi masih merasa kurang. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Maka bersyukurlah, Allah akan menambah nikmat. Jadi tadi saya terlambat atau ketika saya salah juga saya syukuri saja itu. Alhamdulillah salah gitu. Alhamdulillah. Terus ketika berangkat atau ketika kesini, Masya Allah, kita tahu sendiri ketika hari Ahad, apalagi jelang maghrib, habis maghrib, dari Dieng itu kan banyak wisatawan turun gunung gitu. Wah itu mau ngebut itu enggak bisa. Maka saya syukuri saja, alhamdulillah. Ini sedang ke susu kok malah lalu lintas padat ya. Syukuri saja alhamdulillah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ya, naik mobil umpamanya sedang ke susu, kemudian suatu saat ini ambil kiri. Dengan satu perhitungan ambil kiri pasti lancar. Begitu ambil kiri malah macet. Kira-kira akan, Masya Allah, ini mau cepat-cepat kok malah macet. Itu akan semakin mempersempit dada kita. Tapi ketika ambil kiri kok kemudian macet, alhamdulillah, syukuri saja. Yang penting jangan syukur, syukur orang. Itu benten itu. Bahasa Arab sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu namanya syukur. Jadi ini tentu saja merupakan satu kesyukuran. Beberapa saat yang lalu di Sudagaran ada yang bercanda, Ustadz, saya sudah bersyukur kok belum ditambah-tambah. Syukurnya apa Pak? Alhamdulillah saya sudah punya istri. Alhamdulillah saya sudah punya istri. Kok istri saya tetap satu saja? Setuju mboten ibu-ibu? Lah ini berarti syukur secara lahiriah mboten, bukan syukur secara batiniah. Pada malam hari ini seperti di pengumuman flyer itu kami akan menyampaikan yaitu tentang pintu gerbang masuknya godaan setan. Tapi ini saya lihat banyak jamaah dari Kertek ini. Kemarin sudah saya sampaikan di Kertek ya. Nah, semoga tidak mengulangi materi tapi semakin memperdalam dan memperkuat. Jadi pernah setan itu gumun terhadap manusia. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya heran kepada manusia. Banyak manusia yang mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi justru malah melanggar atau tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi ngakunya cinta, tapi malah justru tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan yang kedua, ya Allah, aku juga heran kepada manusia. Mereka mengaku memusuhiku, berlindung kepadamu atas godaanku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi justru malah mereka banyak mengikutiku. Jadi keheranan setan itu ada dua. Ternyata setan juga bisa heran. Yang pertama, heran kenapa manusia mengikuti atau melanggar perintah Allah,
sementara mengaku cinta kepada Allah. Dan yang kedua, mengapa manusia banyak mengikuti setan meskipun dia atau manusia sering mengatakan atau berlindung kepada godaan setan. Maka ada beberapa pintu yang bisa menyebabkan kita termasuk golongan atau pengikut-pengikut setan. Yang pertama adalah i'jabur rajuli bi nafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Di dalam mahfuzat disebutkan nggih, i'jabur rajuli bi nafsihi yadullu ala dhu'fi aklihi. Kagumnya seseorang terhadap dirinya itu merupakan tanda kelemahan akalnya. Jadi kalau kita kagum kepada diri kita, itu sebetulnya lemah akal nih. Lah jamaah rahimakumullah, mengapa i'jabur rajuli bi nafsihi itu merupakan pintu gerbang menuju godaan setan? Karena itu adalah merupakan bibit-bibit kesombongan. Jadi i'jabur rajuli bi nafsihi ketika kemudian dipelihara, dilanjutkan, diteruskan, itu maka kemudian akan menjadi kesombongan. Setelah kesombongan terus dilanjutkan, dipelihara, maka kemudian akan menjadi keangkuhan. Jadi angkuh itu anak barep, anak barep itu angkuh. Adiknya sombong, adiknya lagi yaitu ijab. Ijab itu baru saja batin. Dalam diri kita batin. Wah, nyong jebule paling pinter. Itu baru di batin itu. Wah, nyong jebule paling bagus. Jebule paling ayu, paling sugih, paling apa-apa itu nggih. Itu baru saja di batin. Wah, jebule nyong paling sregep. Kenapa? Karena menurut MH Ainun Najib itu kan kesombongan ternyata ada beberapa itu ya. Yang pertama kesombongan intelektual, merasa dirinya paling intelek, paling pinter, paling menguasai ilmu. Tapi dalam diri saja baru batin itu. Terus yang kedua kesombongan feodal, yang tadinya RT jadi RW, yang tadinya RW jadi lurah, yang tadinya lurah jadi camat, jadi bupati, gubernur, dan terus selanjutnya. Itu ketika seseorang itu semakin tinggi, semakin naik, itu maka akan menyebabkan kesombongan feodal. Yang ketiga, kesombongan harta atau materi. Materi itu apa itu? Almal menikah nggih. Jadi kesombongan hartanya. Dan yang keempat, ternyata ada juga kesombongan ritual. Apa itu kesombongan ritual? Merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling sregep ngibadah, paling sregep jamaah, paling sregep baca Al-Quran. Itu tanpa terasa, karena rasa itu ada di dalam jiwa kita, padahal jiwa kita itu kan sangat halus ya. Maka ketika ada godaan setan itu kan biasanya dengan istilah hembusan, bukan aliran. Aliran nafsu itu bukan, tetapi hembusan. Kenapa? Karena kalau aliran itu lebih kelihatan, lebih kasar. Tetapi kalau hembusan itu lebih halus, lebih tidak terasa. Ketika kita berangkat ngaji semangat. Begitu ustadznya terlambat, umpamanya itu menjadi tidak semangat. Itu sangat-sangat halus itu. Jadi dari semangat menjadi tidak, dari ikhlas menjadi tidak ikhlas, itu godaan setan itu sangat-sangat halus. Maka saya pernah menyampaikan satu istilah menikah. Jadi desingan nafsu ternyata lebih dahsyat daripada desingan peluru ya. Kenapa? Karena begitu hebatnya itu. Lah ketika diajak ngaji kadang-kadang hujan umpamanya ya. Itu pernah seseorang diajak ngaji kok hujan.
tidak jadi ngaji. Lah, udan, aku nek udan tidak mau berangkat. Terus dijawab sama temannya, "Ge, nang Wonosobo ke mung udan banyu. Nang Palestina udan peluru." Udan banyu saja wedi nggih mboten. Apalagi hujan peluru, semakin ketakutan kalau hujan banyu saja takut. Nah ini jamaah rahimakumullah, jadi ijabur rajuli binafsihi. Nah terus bagaimana kalau kita umpamanya memang mempunyai kelebihan, keutamaan ataupun fadilah, maka diajarkan oleh Al-Quran dengan mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah dari karunia Tuhanku untuk mengujiku, aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Memang antara tahadus bin nikmah dengan dengan kesombongan itu sangat-sangat tipis dan harus berhati-hati nggih. Di dalam surat Ad-Duha memang kita diperintahkan fa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu maka tahadus. Tahadus itu artinya bicarakanlah, ungkapkanlah. Tapi mengungkapkan kenikmatan atau anugerah itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati tergelincir pada kesombongan. Dan juga hati-hati jangan-jangan yang mendengar ini juga tidak suka, gimana? Memang tahadus bin nikmah itu ada yang menafsirkan membicarakan, tetapi juga ada yang menafsirkan bersyukurlah atas nikmat. Jangan bicarakan kenikmatan sehat di hadapan orang sakit. Gimana? Kita sedang membesuk orang sakit di rumah sakit, kita bicara kesehatan. Wah, nyong ora tau lara jahat. Ya Allah. Jan blas ora tau lara nyong. Sipet enom kanthi saiki blas ora tau lara. Orang yang sakit ya semakin sakit ya. Ya Allah, ini membicarakan kekayaan di hadapan orang yang kurang beruntung. Wah, itu akan menyebabkan wah, ngesuk ganti mobil apa ya? Fortuner apa Pajero ya? Di hadapan orang yang tidak beruntung. Wah, ini ya Allah, sombong sekali. Padahal sedang tahadus bin nikmah. Maka tahadus bin nikmah dengan kesombongan itu bisa sangat-sangat tipis dan harus berhati-hati. Ini yang pertama nggih. Jadi tidak layaklah kita untuk menyombongkan diri. Dan dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk di dunia ini adalah dosa sombong, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis menolak dengan mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dirinya. Jadi kalau kita merasa dalam diri kita ada hembusan mengatakan kamu lebih baik dari dia, kamu lebih sregep dari dia, kamu lebih utama dari dia, itu bibit-bibit kesombongan. Al-Quran mengingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, menciptakan kamu dari segumpal darah. Masya Allah. Jadi kita tidak patut, tidak layak untuk sombong. Kenapa? Materi kita atau bahan penciptaan kita, materinya berasal dari darah. Darah itu najis, berarti kita berasal dari sesuatu yang najis. Maka kemudian ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram, bacalah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di hadapan, yang paling mulia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian yang berasal dari sesuatu yang najis tidak layak sombong. Kalau kata Tukul Arwana napa niku? Najis tralala. Iya, najis saja sombong.
Tapi bukan berarti ketika kita ketemu dengan orang lain, wah itu orang berasal dari darah itu najis, mboten nggih. Kita hanya diingatkan supaya kita kembali kepada asli penciptaan kita. Maka Al-Hadis menyampaikan man arafa robbahu fakot arafa, minta maaf, man arafa nafsahu fakot arafa robbahu. Barang siapa yang tahu dirinya maka akan tahu kepada Tuhannya. Jadi kalau kita tahu diri kita, tahu diri ya, tahu diri, maka akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Ini sudah azan, kita cukupkan sekian atau bagaimana nih? Azan dulu, terus sholatnya agak diakhirkan. Oh nggih, monggo. Dilanjutkan sebentar, terus nanti sholat berjamaah nggih. Oh nggih. Monggo menawi badhe adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya pun ngantos jam pinten iki? Jam 8 atau jam 9? 10 menit malih nggih. Nah, ini tinggal 2 ini. Jadi sebetulnya pembahasan tentang Ijabur Rajuli banyak sekali. Termasuk di dalamnya surat Atin menika nggih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya. Summa rodatnahu asfala safilin. Tetapi meskipun manusia itu indah, kemudian kami akan kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus. Jadi manusia itu tercipta dalam bentuk yang indah. Tapi keindahan manusia ada 2 menika nggih. Yang pertama fisik, yang kedua rohani atau keimanan. Fisik kita sebetulnya indah. Jalannya serasi, kupingnya menghadap depan semua, hidungnya ke bawah, gimana? Bisa dibayangkan kalau hidung kita menghadap atas. Kinten-kinten pripun niku nggih? Itu merupakan keindahan. Tapi tidak hanya mementingkan fisik. Kenapa? Karena fisik saja itu manusia kalah sebetulnya dengan yang namanya binatang. Kalau tidak percaya nanti ketika Idul Adha, betapa kita sebetulnya kalah dengan yang namanya sapi. Gimana? Sapi umpamanya harganya 50 juta. Warnanya putih, bersih, wah lemu, moblong-moblong. Begitu dituntun ke tengah atau ke panitia mau disembelih, bapak-bapak pasti akan memuji, ya enggak? Masya Allah, sapi ini ngondewek polgi gai. Ngeten. Leres napa mboten? Leres. Padahal sapi itu belum berbaju, belum berbusana. Coba kalau seandainya yang nuntun sama-sama tidak berbaju, berbusana, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu akan mengatakan, wah sing nuntun luwih gegah. Kinten-kinten ngoten apa mboten? Tidak. Ketika resepsi pengantenan, umpamanya Pak Amir ngoten. Pak Amir jadi panitia resepsi. Terus ketika jadi panitia pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, kopiah lengkap. Istrinya melihat, Masya Allah, bapak jebuli tasih gagah. Ngoten. Jadi manusia itu kalah dengan binatang. Binatang belum berbaju, belum berdasi, belum berjas, bersepatu sudah dikatakan gagah. Manusia untuk dikatakan gagah harus pakai sepatu, jas, dasi, kopiah. Ngoten. Artinya harus menutup aurat. Siapa yang memerintahkan untuk menutup aurat? Yang memerintahkan menutup aurat adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak beriman, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya. Menurut almarhum Kiai Haji Muhammad Z menika nggih, Muhammad Z, asfala safilin. Asfal itu artinya aspal. Safilin ning ngisore aspal. Berarti asfala safilin itu kita akan dikembalikan ke tempat yang terendah, bahkan di bawah aspal. Terus beliau, saya ingat terus itu aja apa yang disampaikan materi nggih. Kemudian beliau bertanya, tletong jaran nang dhuwur aspal napa teng ngisor aspal? Masih di atas aspal ya. Jadi kalau kita tidak beriman dan beramal soleh akan direndahkan, bahkan lebih rendah dari kotoran kuda. Humul kal an'am balhum adollu sabila. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak itu sendiri.
Ini tentang ijabu rajuli binafsihi. Yang kedua yaitu istiksaruhu amaluhu. Merasa bahwa amal-amalnya sudah banyak. Jadi sholatnya sudah banyak, sedekahnya sudah banyak, puasanya sudah banyak. Itu merasa. Jadi kalau kita merasa bahwa amal kita sudah banyak, itu pintu kedua masuknya godaan setan. Saya pernah mencari makna nggih. Jadi makna dinun dengan dainun. Itu kalau dalam Google Translate saya mencarinya dari bahasa Indonesia. Agama. Bahasa Arabnya dinun. Hutang. Bahasa Arabnya dainun. Ngeten. Tulisannya sama itu. Dal ya nun. Kalau kita tidak sering membaca Arab gundul, dua-duanya dibaca sama itu. Dinun atau dainun. Padahal maknanya berbeda dengan bacaan yang berbeda. Yang pertama dainun, yang kedua dinun. Dainun itu artinya hutang. Apa yang dimaksud dengan hutang? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan curahan rahmat kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa menghitung. Coba ketika kita menghitung dari bangun tidur kemudian sampai tidur lagi, Masya Allah, curahan rahmat Allah tiada henti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka Al-Quran menyampaikan, kalau kalian ingin menghitung, menulis nikmat-nikmat Allah, samudra jadi tinta, lautan jadi pena, tidak bisa untuk menulis ini. Coba kita hitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan selesai. Sekarang kita balik, kita hitung ibadah kita kepada Allah. Bangun tidur, kalau kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana jadi ibadah. Kalau lupa bukan ibadah. Setelah bangun tidur sholat subuh. Setelah sholat subuh baca Quran, baru dua ini. Setelah baca Quran apa? Aktivitas sehari-hari. Kalau baca bismillah jadi ibadah, kalau tidak, tidak. Sholat zuhur, qobliyah, zuhur, ba'diyah, baru 8. Nanti sholat asar, baru 9. Setelah sholat asar, beraktivitas, kalau niat karena Allah ibadah, kalau bukan, bukan ibadah. Nanti sholat maghrib, kemudian habis maghrib baca Quran, habis baca Quran kemudian makan bersama, kalau bismillah jadi ibadah, kalau tidak, tidak. Sholat isya, ba'diyah, terus tidur, itu kalau kita checklist kira-kira ibadah kepada Allah bisa di checklist napa mboten niku? Sangat mudah Kira-kira tidak ada 100 dalam satu hari ibadah kita. Wonten 100 napa mboten niku? Tidak ada itu. Padahal curahan nikmat Allah la tuhsuha, tidak mungkin kalian menghitung. Sementara ibadah kita kepada Allah masih hitungan jari. Maka kemudian kita berarti punya dainun, punya hutang kepada Allah. Bagaimana caranya hutang kepada Allah? Tidak dengan materi, harta, tidak ada kemampuan kita. Mengganti mata dengan 1 miliar. Bapak-bapak boleh penglihatannya diganti dengan 1 miliar? Ada yang boleh atau tidak ini? Milih uang 1 miliar atau matanya didonorkan? Tidak ada, mata 1 miliar, hidung 1 miliar, gigi saja kalau cabut gigi diganti itu per gigi 250, berapa gigi yang kita miliki, ya Allah. Maka tidak mungkin kita hitung. Lah bagaimana kita nyarutang curahan nikmat kepada Allah? Dengan dinun, dengan beragama, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu kalau kita ngitung nikmat-nikmat Allah niku Masya Allah tiada hitungan. Terus yang terakhir yaitu
pintu gerbang menuju godaan setan, nisyanuhu dzunubahu, melupakan dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa yang telah berlalu itu lupa, sehingga dengan mudah melakukan dosa yang sama. Dosa-dosa yang telah dikerjakan lupa, sehingga kemudian terjatuh dalam satu lubang yang sama. Ada penutup yang kami sampaikan, min alamatil mu'min ayyaf'ala ta'ah wa ma'adzalika huwa yabki. Di antara tanda-tanda orang yang beriman melakukan amal ibadah, amal ketaatan, tetapi masih menangis. Jangan-jangan amalnya tidak diterima, jangan-jangan amalnya tidak sesuai, jangan-jangan amalnya tidak sampai kepada Allah. Itu orang yang beriman. Wa min alamatil munafik, dan tanda-tanda orang yang munafik, ayansa at-ta'ah ma'adzalika huwa yabki, lupa dengan ibadah tapi masih sempat tertawa terbahak-bahak. Artinya lupa dengan ibadah tapi masih berbangga-bangga. Mari kita cerminkan dalam diri kita. Cerminnya ada dua, kita termasuk orang yang beriman atau orang yang munafik. Ketika kita beriman melakukan amal ibadah tapi masih khawatir, masih takut, jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Apakah kita termasuk munafik, melupakan ibadah tapi kita masih sempat berbangga-bangga? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, ijabur rajuli bi nafsihi, nisya istiksaruhu amaluhu, kemudian nisyanuhu dzunubahu. Semoga bermanfaat. Kalau ada kebenaran yang kami sampaikan, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.